Kamu mau nakutin, apa ngajak dugem cong? Garing ya, maaf deh, aku sedang belajar jadi pocong profesional. Karena ini, hari pertama aku keluar dari kubur. Hah, serius? Emangnya ada pelatihan pocong untuk nakutin orang ya? Ada dong, tapi aku baru tahap pemula. Untuk pelatihan dasar dulu. Wira, kamu jangan main-main. Sudah banyak kejadian orang hilang di hutan itu. Alah Pak, zaman sekarang masih saja percaya sama yang begituan. Kalaupun ada yang hilang, mungkin karena tersesat saja. Kamu ini, Wir, dibilangin orang tua kok ngeyel. Nanti kamu hilang. Beneran baru nyesel. Itu bukan cuma sekedar hutan. Katanya ada yang menjaga di sana penunggu lama lebih tua dari usia desa kita ini. Kalau memang benar ada penunggunya, kenapa dia tidak sekalian saja muncul ke desa? Ah, kalian sudah termakan oleh cerita orang zaman dulu. Itu cuma takhayul saja. Wira, dengarkan. Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi ini menyangkut adab kita dalam menghormati yang tak terlihat. Ah, tak terlihat apanya. Kalau begitu, ngapain takut sama yang nggak kelihatan? Aku jadi penasaran. Aku ingin membuktikan sendiri kebenaran ceritanya. Jangan ke sana, Wir. Bahaya. Aku serius. Aku punya firasat buruk. Tenang saja, kalau besok aku kembali dan tidak terjadi apa-apa, kalian harus janji. Berhenti sebarkan cerita aneh dan tidak masuk akal. Bandel sekali dia. Malam itu, Wira sudah bersiap di depan rumahnya. Joko sahabatnya datang menghampiri. Wir, ini terakhir kali aku peringatkan kamu. Jangan pergi ke sana. Ah, kamu ini penakut sekali. Ya sudah, kalau besok aku tidak kembali, berarti aku kalah. Dan biar aku tanggung akibatnya. Wir, tunggu. Jangan pergi. Bahaya. Si Wira benar-benar keras kepala. Terserah deh. Beberapa jam kemudian, Pak Lurah dan beberapa warga masih terjaga. Harusnya kita mencegahnya tadi. Percuma saja ngomong sama orang keras kepala. Sekarang, bukan lagi soal mencegah, tapi menunggu. Menunggu? Menunggu apa Pak Lurah? Menunggu siapakah yang akan kembali. Aduh, ada-ada saja. Mana ada setan di hutan? Aku nggak percaya. Itu sepertinya pondok. Lebih baik aku numpang istirahat di sana. Sampurasun, permisi. Apakah di dalam ada orang? Sampurasun. Tidak ada jawaban. Wira pun melangkah masuk. Sepertinya tidak ada orang. Tempat ini lumayan bersih. Setidaknya aku bisa bermalam dan terhindar dari binatang buas. Wira pun merebahkan tubuhnya di atas permadani yang lusuh. Pikirannya masih mengingat obrolan bersama para warga. Selang beberapa waktu kemudian, dari luar pondok terdengar suara gesekan aneh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, pocong ngucap salam. Iya dong, masa aku bilang WO anjir? Biar aku pocong, tapi punya adab cuy. Oh gitu, maaf deh. Aku kira. Ngira apaan? Ngira aku setan gentayangan gitu. Jadi, maksud kamu bagaimana? Kamu nggak nakut-nakutin aku nih? Mau sih sebenarnya, tapi kayaknya kamu nggak mempan. Kamu kan belum coba, Cong. Coba saja dulu. Siapa tahu aku bisa ketakutan. Apa iya begitu? Oke cuy, biar Ocong coba deh. Selebar. Aduh, stop. Stop. Kamu mau nakutin. Apa ngajak dugem, Cong? Garing ya, maaf deh.
aku sedang belajar jadi pocong profesional. Karena ini hari pertama aku keluar dari kubur. Hah, serius? Emangnya ada pelatihan pocong untuk nakutin orang ya? Ada dong, tapi aku baru tahap pemula. Untuk pelatihan dasar dulu. Aduh, kalau kamu mau nakut-nakutin orang bukan begitu caranya. Itu tidak seram sama sekali. Yang ada, kamu malah diajakin minum kopi sama makan gorengan. Itulah makanya. Aku ditugaskan untuk daerah sekitar sini saja, yang level orangnya masih Sukaparno. Kalau aku beda level, Cong. Level ketakutanku bisa dibilang 10% saja. Kamu salah orang sih. Aku kira kamu sama kayak orang-orang itu. Biasanya mereka jalan dengan rombongan. Kalau nggak gitu, pasti sama Pak Ustadz buat nemenin. Ya sudah, besok-besok kalau mau nakutin orang lagi, belajar dulu cara nakutin yang benar. Jangan kayak tadi. Oke, siap bro. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Mau cari makanan. Perutku lapar. Sampai jumpa lagi bro. Buset, pocong bisa kelaparan. Pagi harinya, Wira melanjutkan perjalanannya menuju hutan hitam. Aku jadi semakin penasaran. Seperti apa wujudnya makhluk yang diceritakan oleh orang-orang itu? Kek, apa yang kakek lakukan di tengah hutan belantara begini? Kakek sama siapa? Kakek tersesat, Cuk. Kakek mau pulang, tapi kakek lupa jalannya. Waduh, memangnya anak kakek kemana? Kenapa tidak menemanimu, Kek? Kakek baru ingat. Di sana rumah kakek, di balik bukit itu, Cuk. Tolong antarkan kakek ke sana. Balik bukit itu? Rasanya kok aneh ya, masa ada orang yang tinggal di dalam hutan belantara begini? Apakah benar rumahnya di sana, Kek? Benar, Cuk. Ya sudah, mari saya antar. Meskipun dalam hatinya sempat merasa aneh, Wira pun akhirnya memutuskan untuk mengantarkan sang kakek. Setelah berjalan cukup jauh, sang kakek menghentikan langkahnya. Kita sudah sampai, Cuk. Nah, di bawah bukit itulah tempat desa kakek. Kek, desanya ramai sekali. Tapi kenapa penduduknya seperti orang dari kerajaan? Loh, kakek tadi kemana? Kok tiba-tiba nggak ada? Belum hilang rasa bingung di kepalanya. Tiba-tiba dari arah semak belukar muncul sosok yang begitu besar dan menyeramkan. Oh Tuan, makhluk apa ini? Seram sekali. Bukankah kamu ingin sekali bertemu denganku, anak muda? Sekarang permintaanmu sudah terkabul. Mari kita ke istana. Wira tidak dapat berkata apa-apa. Tubuhnya seketika menjadi kaku seperti kayu. Akhirnya, Wira tersungkur, jatuh dan pingsan. Sementara itu, penduduk desa tengah berkumpul di depan rumah Pak Lurah. Sudah hampir 1 minggu, Wira belum kembali. Kita harus pergi mencarinya bersama-sama. Baiklah, malam ini juga kita lakukan pencarian menyeluruh ke dalam hutan. Ingat, kita harus tetap berhati-hati dan selalu waspada. Warga desa pun mulai melakukan pencarian ke segala arah di dalam hutan. Ada juga yang membunyikan kentongan yang dipercaya dapat mengembalikan orang hilang. Bagaimana kalau kita berpencar, kelompok kita bagi menjadi 3, Pak Lurah? Baiklah, mari kita berpencar. Ingat, tempat titik kumpul kita di bawah pohon ara. Berhati-hatilah. Salam hormatku.
Salam kepada para leluhur. Kek, sedang apa sendirian malam begini di tengah hutan? Aku sedang menunggu cucuku. Kisanak sendiri mau kemana ini? Ini Kek, kami sedang mencari warga kami. Dia sudah hilang selama seminggu. Apakah kakek pernah bertemu atau melihat seorang pemuda di sekitar sini? Sebaiknya kalian berhenti mencarinya, sebab hanya akan menjadi sia-sia saja. Jika seorang sudah menghilang di tempat ini, maka bisa dipastikan dia tidak akan bisa kembali lagi. Kalian pulanglah.